wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita bisa duduk bersama untuk melanjutkan kajian kita, yang mana beberapa waktu lalu kita diingatkan dengan hadis yang menceritakan tentang hangtulah yang merasa dirinya munafik karena mudah sekali lupa di hadapan Nabi ketika di majelis taklim, sangat ingat sekali dengan surga neraka, akan tapi ketika sudah keluar itu banyak yang dilupakan. Maka beliau merasa itu satu hal yang sangat bermasalah sekali. Dan ternyata kita ini juga mengalami yang semacam itu, dan sebagai salah satu solusinya adalah kita memang harus melonggarkan waktu untuk berada di majelis taklim, mendengarkan kajian, diingatkan dengan surga dan neraka. Maka alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk di sini, saling mengingatkan akan hal-hal yang ini tadi. Untuk kesempatan kali ini materi sudah di-share, silahkan bisa dibuka. Kita fokus ke materi yang sudah di-share. Di kajian yang lalu kita mendapatkan pelajaran dari beberapa ayat bahwa ternyata hidup di dunia ini sangat sebentar sekali, dan terasanya itu ketika nanti di akhirat. Di surah An-Nazi'at ayat yang ke-46 ya, ini ayat terakhir dari surah An-Nazi'at. Allah mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka pada hari ketika mereka melihat kejadian hari kiamat itu, mereka merasa bahwa lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia ini illa asyiyatan aw duhaha, kecuali hanya sesore atau sepagi saja. Itu ketika di hari kiamat itu kita merasa ternyata hidup di dunia sangat sebentar sekali. Kita hanya hidup setengah hari saja. Dan juga di ayat yang lainnya di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-112 dan selanjutnya, ketika Allah menanyakan, qala kam labithum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian tinggal di bumi dalam hitungan tahun? Berapa tahun kalian tinggal di muka bumi ini? Maka yang hidup di dunia selama 80 tahun, selama 50 tahun, atau yang sekira itu mereka semuanya akan menjawab qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka mengatakan kami ini tinggal di dunia ini hanya satu hari, aw ba'da yaum, atau hanya sebagian hari saja. Fas'alil adin, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Ini juga ayat yang menerangkan bahwa nanti akan terasa sekali bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar sekali. Maka dari itu, karena kenyataannya memang begitu, apalagi nanti kalau dibandingkan dengan hidup di akhirat yang selama-lamanya, sedangkan hidup di dunia hanya beberapa tahun saja, tidak lebih dari 100 tahun ini, maka jelas hidup di dunia ini sangat, hitungannya itu perbandingannya sangat sebentar sekali. Sehingga kita harus meyakini, menyadari, kita harus memahami bahwa hidup di dunia sangat singkat. Hidup di dunia ini sangat singkat, sehingga mestinya kita segera memanfaatkan kesempatan yang sangat singkat ini sebelum datangnya penyesalan. Ada orang-orang yang nantinya akan menyesal, diantaranya mereka menyesal lantas minta diberi tambahan kesempatan hidup. Di surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, ketika Allah memerintahkan untuk segera berinfak, segera beramal soleh,
wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang dari kalian. Sebelum datangnya kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula, lalu dia orang ini mengatakan, Robbi, ya Robku, laula akhartani, kenapa engkau tidak mengakhirkan aku, ila ajalin qarib, kepada batas waktu yang dekat. Maksudnya adalah, ya Rob, kenapa aku ini tidak diberi kesempatan walaupun cuman sebentar. Kenapa kok kematian ini tidak diundur sehingga aku masih bisa mendapatkan kesempatan walaupun hanya sedikit. Kalau diberi kesempatan walaupun hanya sedikit itu, fa'as-sodakoh, maka aku akan bersodakoh, wa akum minas solihin, dan aku akan termasuk dari orang-orang yang soleh. Ini penyesalan orang yang tidak segera memanfaatkan kesempatan hidupnya, menganggap bahwa hidup di dunia ini lama, tapi ternyata tahu-tahu habis. Gitu. Maka kalau sudah habis kesempatan habis ini dengan datangnya kematian, dan sebetulnya kita semuanya ini sudah divonis mati semuanya. Vonisnya sudah jadi bahwa kita akan mati besok pada tanggal sekian. Itu sudah jadi ketetapannya, maka kita terus mendekati waktu yang sudah divoniskan itu. Maka bagi orang yang tidak segera beramal, disuruh berinfak atau beramal soleh yang lain tidak segera melakukannya, terus ternyata tiba-tiba kematian datang, tanda-tanda kematian sudah datang, dia berandai-andai. Dia minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kenapa kok aku ini tidak diakhirkan ke batas waktu yang dekat? Kenapa kok tidak diberi kesempatan walau sebentar saja, biar aku ini bisa bersedekah dan biar bisa termasuk orang-orang yang soleh? Maka Allah menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan seseorang itu tidak akan diakhirkan kalau ajalnya sudah datang. Kemudian juga ada orang lain yang menyesal, kemudian minta dikembalikan hidup lagi. Minta dikembalikan hidup lagi, kembali hidup, dikembalikan ke dunia untuk hidup, kemudian untuk beramal soleh. Ini di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila sudah datang kepada salah seorang dari mereka al-maut, kematian. Hingga ketika kematian itu sudah mendatangi salah satu dari mereka, qala, dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikanlah aku. Ini orang ini sudah mati, kemudian minta kepada Allah, ya Rabb irji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku hidup, kembali ke dunia untuk hidup, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, pada apa yang telah aku tinggalkan. Maka permintaan itu dijawab oleh Allah, kala, sekali-kali tidak. Tidak mungkin Allah memenuhi permintaannya. Bukan karena Allah tidak mampu, Allah itu maha mampu. Tapi kan Allah tidak bisa didikte. Tidak bisa, ya Allah, kalau memang betul kamu bisa, mampu, coba masukkan aku ke surga tanpa aku harus taat kepadamu. Nah, ini kan dikte gitu. Kalau nggak mampu berarti kamu tidak mampu gitu. Itu salah gitu. Nah, kayak gini juga. Nah, Allah kalau mau, Allah mampu mengembalikan orang hidup kembali ke dunia, tapi Allah tidak mau.
Gitu. Kala, sekali-kali tidak, Allah tidak akan memenuhi permintaannya. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya dia itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Dia hanya sekadar ucapkan, dia minta, tapi tidak mungkin dipenuhi oleh Allah. Wa mi waraihim, dan di belakang mereka barzakhun, ada dinding pembatas. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari ketika mereka dibangkitkan. Mereka nanti dihidupkan lagi, cuman di alam yang baru, alam akhirat. Nih, ini permintaan orang yang sudah mati ingin dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena ketika itu dia sudah lihat bukti, membuktikan sendiri, oh ternyata kalau orang itu sudah mati, yang bermanfaat hanyalah amal solehnya, yang menyertai dia hanyalah amalannya, yang bermanfaat amal soleh saja, harta tidak lagi bermanfaat. Maka ketika itu akhirnya dia minta untuk dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh, akan tetapi kalah, sekali lagi tidak. Nah, tidak mungkin orang mati kemudian dikembalikan hidup lagi di dunia karena sudah diberi dinding pembatas. Dia akhirnya hanya sekedar bisa menunggu datangnya hari kiamat saat dia dibangkitkan untuk mendapatkan balasan. Dibangkitkan bukan untuk berusaha lagi, karena waktu untuk berusaha sudah habis dengan habisnya kesempatan hidup di dunia. Sedangkan di akhirat, hari kiamat itu adalah hari pembalasan, sehingga tinggal menerima balasan dari apapun yang sudah dia lakukan ketika hidup di dunia. Kemudian juga ada lagi orang yang menyesal kemudian minta dikeluarkan dari neraka. Surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka menjerit di dalam neraka. Menjerit di dalam neraka dengan suara yang tinggi. Kemudian dia mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal solihan, niscaya kami akan beramal soleh. Kalau kami dikeluarkan dari neraka, kemudian bisa kembali ke dunia, maka kami akan beramal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, selain atau berbeda dengan apa yang pernah kami amalkan. Karena dulu yang diamalkan kejelekan, kemudian ternyata kejelekan itu menyebabkan dia masuk neraka. Dia baru percaya setelah mengetahui bukti bahwa amal soleh itu sangat dibutuhkan agar selamat dari neraka. Ternyata kesempatan hidupnya tidak digunakan untuk beramal soleh, justru digunakan untuk beramal yang jelek. Maka dia berjanji kepada Allah, kalau dikeluarkan dari neraka, dia nanti akan beramal soleh, berbeda dengan apa yang pernah dilakukan dulu. Kemudian Allah membantahnya, awalam nu'ammirkum, dan tidakkah sudah kami beri umur kepada kalian? Bukankah sudah kami berikan umur kepada kalian, umur yang cukup, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, umur yang cukup yang bisa digunakan untuk berpikir oleh orang-orang yang mau berpikir, oh ya, hidup di dunia sudah sampai usia ini kan sudah kita bisa berpikir. Umur sampai berapa itu? Orang diberi umur usia 60 tahun jelas sudah cukup umur untuk bisa berpikir, kemudian mengambil tindakan yang tepat, harusnya bagaimana sikapnya di dunia ini, apa yang mestinya dia lakukan. Bahkan usia 40 tahun pun itu juga sudah cukup. Bahkan usia 18 tahun pun itu orang juga sudah bisa berpikir. Usia 18 tahun itu sudah bisa berpikir, saya harusnya bagaimana. Itu sudah bisa gitu. Nah, kalau sekarang kenyataannya banyak yang belum usia 18, bahkan usia 60 bahkan lebih, itu tidak menggunakan kesempatannya dengan benar, ya akhirnya penyesalannya sebagaimana yang
ayat ini. Wajah aku munadzir, dan juga sudah datang pemberi peringatan. Rasul sudah diutus oleh Allah. Bahkan di antara sebagian orang rambut yang beruban itu juga sudah ada sebagai pemberi peringatan. Jadi nadir di sini Rasul memberikan peringatan, dan juga uban di kepala pun juga pemberi peringatan. Akhirnya Allah menyuruh fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian, rasakan siksa neraka itu. Fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Inilah penyesalan orang yang sudah terlanjur masuk neraka. Nih, berikutnya ternyata juga nanti akan ada orang yang menyesal padahal dia sudah beramal soleh. Kalau orang kafir menyesal itu jelas, orang-orang yang berbuat dosa dia menyesal itu juga jelas. Tapi ternyata nanti ada orang yang sudah beramal soleh ternyata menyesal. Menyesalnya bukan karena ternyata tidak mendapatkan balasan kebaikan. Oh, itu tidak mungkin. Allah tidak akan menyelisih janji. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai para manusia, janji Allah itu hak. Allah tidak akan menyelisih janji. Nah, artinya orang yang beramal soleh pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Tapi balasan kebaikan dari Allah itu kan bertingkat-tingkat. Semua orang beriman nanti masuk surga. Tapi masuk surganya itu caranya berbeda-beda. Ada yang masuk surga harus menjalani siksa dulu di neraka, gitu kan, berat sekali. Ya masuk surga akhirnya, tapi sangat berat sekali, disiksa dulu di neraka. Ada juga yang masuk surga tanpa azab. Kemudian ketika sudah masuk surga, nanti juga tempatnya berbeda, tingkatannya berbeda-beda. Di surga ada 100 tingkatan. Maka nanti ada orang yang sudah masuk surga itu juga merasa menyesal. Kenapa kok tidak lebih tinggi tingkatannya? Di surah Al-Fajr ayat 23, 24, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu, pada hari kiamat nanti, neraka jahanam. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insanu, seseorang itu akan ingat dengan apapun yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Pernah melakukan kebaikan, ingat. Pernah melakukan keburukan, ingat. Wa anna lahu dzikra, dan untuk apa baginya ingat itu? Nggak ada gunanya ingat dengan apapun yang pernah dilakukan kalau ingatnya itu ketika di hari kiamat. Kalau ingatnya saat ini bisa jadi masih ada manfaatnya. Kita ingat dulu pernah melakukan kejelekan ini dan itu, maka akhirnya menambah penyesalan, kemudian mendorong kita untuk istighfar yang banyak, taubat dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan ampunan. Kita tergerak untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan harapan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang lalu. Itu ingat dengan keburukan yang pernah kita lakukan. Ingat dengan kebaikan itu juga ada manfaatnya. Oh, dulu saya pernah bisa melakukan kebaikan ini dan itu. Saya dulu sering sedekah setiap hari sekian. Loh, kok sekarang enggak? Nah, ini kenapa dulu bisa sekarang tidak? Dulu saya tiap hari 1 juz baca Al-Quran, kok sekarang tidak? Ini akan mengingat kita, itu akan menjadi pendorong kita untuk melakukan kebaikan lebih banyak. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada manfaatnya, hanya menambah penyesalan. Kemudian mengatakan ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, ya laitani, alangkah indahnya aku ini, alangkah bagusnya aku ini, qaddamtu li hayati, aku mendahulukan amal-amal kebaikan untuk kehidupanku ini, kehidupan di akhirat. Jadi dia menyesal, andai kalau aku melakukan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan hidup di akhirat ini. Siapa yang menyesal? Oleh Ibnu Katsir diterangkan, yang menyesal itu pelaku kemaksiatan menyesal atas kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi ternyata juga ada orang yang taat. Orang yang taat kepada Allah, dia juga merasakan penyesalan. Menyesal, kenapa kok pahalanya tidak lebih banyak lagi?
Menyesal kenapa kok ketaatannya tidak lebih banyak lagi sehingga mendapatkan pahala lebih banyak sehingga surganya lebih tinggi lagi gitu. Ini makanya kita ketika mengkaji ayat-ayat hal-hal yang semacam ini, dan tentunya setiap kajian yang kita ikuti itu kita peruntukan untuk diri kita. Jangan kita ini berlaku untuk mereka gitu. Mereka yang tidak pernah ibadah itu akan menyesal. Kalau saya kan sudah beribadah. Itu bukan gitu. Tapi bukan bagi kita juga, karena bisa jadi kita akan menemui satu masalah sehingga malas bahkan berhenti ibadah. Itu kalau sampai begitu tuh segera ingat dengan apa yang kita kaji ini agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Dan juga kalaulah kita saat ini sudah rajin ibadah, maka kita jangan sampai puas dengan apa yang sudah kita capai. Kita kalau selagi masih mampu untuk lebih baik lagi, kita berusaha untuk melakukannya gitu, agar kita tidak terlalu menyesal, mengurangi penyesalan kita di akhirat. Kita ketika di dunia ini dengan masalah dunia saja kadang-kadang kita menyesal. Kenapa dulu kok saya tidak berusaha lebih sungguh-sungguh sehingga saya bisa mendapatkan kekayaan lebih banyak, kadang-kadang seperti itu. Padahal urusan dunia. Lah bagaimana dengan urusan akhirat? Urusan akhirat itu lebih tingkatannya itu lebih berbeda lagi, lebih mencolok lagi perbedaannya, sehingga nanti kita bisa jadi akan menyesal. Teman saya surganya lebih tinggi, saya cuma sekian karena dulu saya sudah merasa cukup dengan apa yang sudah saya lakukan gini gitu. Makanya kita bagaimana bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman kita bisa melakukan kebaikan itu, kok kita tidak? Kenapa? Kalau selagi kita mampu, ya kita berusaha untuk menyusul ketertinggalan kita. Gitu. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi kita tergerak untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya penyesalan itu tadi ayat-ayat yang menyebutkan tentang penyesalan itu, terus bagaimana sikap yang benar. Sikap yang benar adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menghadapi hidup di dunia yang sangat singkat ini. Nasihat Nabi, nasihat ini ditujukan kepada Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, seorang anak muda ketika mendapatkan nasihat ini. Ini nasihat ini juga untuk kita-kita. Nasihat Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kun fid dunya, jadilah engkau itu di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu adalah orang asing, orang yang lagi merantau. Dan memang kenyataannya kita ini tidak tinggal selamanya di dunia. Seolah-olah kita ini seperti orang yang merantau di dunia, suatu saat akan kembali ke kampung halaman. Nah, kampung halaman yang akan kita tempati selamanya adalah akhirat. Au abiru sabil, atau orang yang lagi numpang lewat, lagi melewati suatu jalan. Jadi hanya kita ini mampir di dunia, mampir ngombe, atau artinya itu mampir berteduh di satu pohon, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, karena kita tidak akan tinggal selamanya di tempat mampir. Jadi kita di dunia ini seperti mungkin orang Jawa Tengah merantau ke Jakarta. Di Jakarta itu merantau, suatu saat akan kembali. Atau hanya sekedar numpang istirahat di rest area. Kita ke Jakarta, ini hanya mampir di rest area, jelas mampir di rest area lebih singkat lagi. Maka setelah mendapatkan nasihat ini, Ibnu Umar mengatakan, Ida amsaita, Ibnu Umar mendapatkan nasihat yang sangat bagus ini, beliau kemudian menasihati yang lainnya. Ida amsaita fala tantadhiris sobah, apabila engkau itu di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Selagi di waktu sore kita bisa beramal soleh, lakukan. Jangan besok saja, kan masih ada hari besok. Harinya mungkin masih ada, kitanya yang mungkin sudah nggak ada gitu.
atau kita masih ada tapi sudah berubah kondisi sakit gitu. Wa idza asbahta fala tantadziril masa, dan apabila engkau di waktu pagi jangan engkau menunggu waktu sore. Maka waktu yang ada ini kita manfaatkan, jangan menunggu nanti saja, nanti. Wa khudh min sihatika, dan ambillah dari sehatmu lima rodika untuk sakitmu. Mumpung kita masih sehat, maka kita gunakan untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Karena kalau sudah datang sakit, meskipun kita tidak suka, tapi kalau sakit itu datang, sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak bisa menghindar. Jelas yang namanya sakit itu akan mengubah kondisi kita, menurunkan kemampuan kita untuk beramal soleh. Maka mumpung sehat, segera beramal soleh. Wa min hayatika limautika, dan dari hidupmu untuk matimu. Mumpung kita masih hidup, bisa beramal soleh, maka segera. Karena kalau kita sudah mati, jelas tidak bisa melakukan apapun. Maka ini nasihat untuk kita semuanya. Ini sehingga mari kita yang masih diberi kesempatan ini harus terus mengingat bahwa kesempatan ini akan berakhir, dan berakhirnya kapan kita tidak tahu. Kalau sampai tiba-tiba berakhir padahal kita belum siap, itu terus gimana ya? Karena kalau yang namanya kematian, barangkali kita semuanya yakin akan merasakannya. Gak ada yang punya keyakinan hidup terus gitu kan, gak ada. Kita yakin akan mati. Cuman yang jadi masalah adalah kita mungkin menganggap hidup kita masih lama. Mati ini paling jik suwe, jik 6 gitu. Kalau ibu muda itu usia berapa itu? 75 ya. 75. Kita mungkin ada yang masih usia berapa? 40 tahun. Berarti ngitungnya masih berapa tahun itu? 75 saja masih hidup loh. Ini 40 tahun berarti kan masih berapa? 35 tahun lagi. Wah, masih lama ini, sudah kita santai-santai dulu, urusan akhirat nanti saja gitu. Kan kadang orang mikirnya kayak gitu, menganggap bahwa oh nanti saya akan hidup selama itu, padahal belum tentu. Atau kalaulah orang itu akhirnya diberi usia hingga lanjut gitu, itu kalau dari sejak mudanya tidak membiasakan diri untuk beramal soleh, untuk bersikap yang benar, itu mengubah kebiasaan itu kalau sudah tua kan makin sulit ya, makin sulit gitu. Makanya sebelum kita memasuki usia makin lanjut yang makin sulit mengubah kebiasaan, ini kita mumpung masih muda, orang muda itu kan masih mudah untuk berubah-ubah gitu. Ya mumpung mudah berubah-ubah, kita terus ubah diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Sehingga ini akhirnya bagi yang usianya sudah lanjut itu ya tetap harus bagaimana segera memanfaatkan kesempatan yang hampir berakhir. Kemudian yang usianya masih muda ini ya jangan terlena dengan masa muda ini. Justru di masa muda saat kita ini diberi kemampuan yang lebih dibandingkan dengan saat tua, terutama dalam masalah kemampuan fisik, gerak cepat dan lain sebagainya, kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini yang kita kaji di kesempatan siang hari ini. Teriring doa semoga Allah Ta'ala senantiasa berkenan memberikan hidayah kepada kita, tidak menyimpangkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah, karena selama hidup di dunia ini kita akan terus mengalami perubahan-perubahan ya. Tidak hanya perubahan masalah ekonomi, tapi juga perubahan masalah hati kita. Hati kita ini berbolak-balik. Makanya kita diajari oleh Rasul untuk banyak-banyak berdoa. Rasul sendiri juga sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah hatiku ini di atas dinmu. Karena hati kita itu ada di antara dua jari jemari Allah.
Allah mudah sekali membolak-balikkan hati kita. Kalau Allah mau, hati kita ini akan lurus terus. Tapi kalau Allah mau, hati kita ini akan disimpangkan. Sehingga kita minta kepada Allah dengan doa itu. Dan juga sesuai dengan ayatnya itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Sehingga monggo kebersamaan kita di sini untuk saling menasihati, saling membantu kerjasama untuk bisa lebih baik lagi dalam mengabdi kepada Allah, agar kita tidak menyimpang di kemudian hari, agar kita nanti sewaktu-waktu dipanggil Allah Ta'ala sudah mendapatkan ridho darinya. Ini semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil